Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Blado, Bapak Andi Saputra Eskom. Yang terhormat Ibu Ramiah SAP sebagai Koordinator Tata Usaha. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMK Negeri 1 Blado, serta anak-anak kelas 11 SMK Negeri 1 Blado yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apel pada pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita junjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, baik, sebelum saya mulai amanat pada apel hari ini, saya ingin ngecek semangatnya dulu ya. Semangat pagi! Pagi, luar biasa telah semangat sinergi. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 1 Blado? Itu jujur, inovatif, tangguh, unggul. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada petugas apel yang telah membantu melaksanakan apel pada hari ini, dan saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi kelas 11 yang tadi sudah hadir sebelum jam 7, sudah baris di depan. Nah, ini patut dicontoh untuk yang lain. Semoga yang lain juga kedepannya bisa lebih baik dari hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan amanat. Ini temanya tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama itu kita harus pandai bersyukur. Bagaimana pandai bersyukur itu? Mungkin kalau hari Minggu ya, memasuki hari Senin kita sering ngeluh, besok hari Senin aduh udah berangkat lagi. Nah, coba kita ubah keluhan itu ya. Hari Senin berarti saya akan memulai hari baru, saya masih bisa melihat teman-teman di sekolah, saya masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru, bertemu dengan teman-teman, melihat pemandangan di sekitar, melihat mentari pagi yang ada di sekeliling kita, ya, dan pemandangan-pemandangan indah lainnya. Ya. Jadi kalau keluhan kita jadikan syukur, itu hidup akan jadi lebih bahagia, lebih bermakna. Tapi syukur itu tidak hanya diucapkan, jadi perlu pembuktian juga. Apa yang kita miliki hari ini, kesempatan yang kita miliki hari ini ya laksanakan dengan baik, jaga dengan baik. Contohnya kesehatan juga kita jaga dengan baik. Contohnya kesempatan mencari ilmu yang kita laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama bersyukur, yang kedua adalah kita biasa mencari ilmu itu jangan dianggap sebagai beban. Ya. Seperti kalau mencari uang, ya, mencari uang itu adalah hal yang sangat berharga. Pasti mendapatkannya itu juga perlu dengan tantangan. Ilmu juga seperti itu. Ilmu adalah suatu yang berharga. Ilmu adalah suatu yang bisa kita investasikan ketika kita belum dapat uang. Investasi yang tidak akan pernah rugi. Itu ilmu. Jadi manfaatkan kesempatan kalian belajar di sini dengan baik, menimba ilmu, kemudian pelajari baik teori maupun praktek yang akan kalian butuhkan nanti di masa depan. Mau itu kalian berwirausaha ataupun mau melanjutkan studi ataupun mau bekerja, ya, ilmu itu pasti akan bermanfaat. Ilmu yang baik akan bermanfaat, ya. Selain itu, manfaatkan juga fasilitas yang ada di sekolah seperti perpustakaan untuk menambah ilmu, menambah investasi kalian. Ya, ketika ingin mempelajari bahasa baru, coba lihat di perpus ada bahasa-bahasa, misalkan mau pelajari bahasa Jepang, silakan datang ke perpus,
belajar. Di situ ada buku bahasa Jepang, ada buku agama, ada buku tentang psikologi dan lain sebagainya. Itu manfaatkan, karena nanti kalau kalian sudah lulus, sudah memasuki dunia yang nyata, pasti akan sering ke perpusda, ataupun kalau ingin membaca buku mungkin kalian harus beli dulu ya. Jadi ketika kita masih sekolah, manfaatkan fasilitas sebaik mungkin seperti perpustakaan untuk menambah investasi kita ya. Oke, kalau kita berinvestasi yang baik, nanti hasilnya juga baik. Yang ketiga, ini saya ada sebuah kisah, tapi kisah ini tidak perlu dicontoh karena kisah ini sedikit menyedihkan. Mungkin beberapa sudah saya kasih tahu di sekolah ya, di sekolah, di kelas. Nah, kisahnya itu tentang anak SMK. Ini cerita dari kisah nyata. Anak SMK punya circle-nya ini perempuan semua 3 orang. Tapi pesan ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Nah, 3 circle ini itu mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Ya, contohnya bermake up tebal ya ke sekolah, kemudian berpakaian ketat, bahkan ini cewek juga ini merokok di sekolah ya. Merokok, kemudian seling keluyuran malam hari. Sudah dikasih tahu oleh bapak ibu gurunya, wali kelasnya, sampai bapak ibu gurunya itu batin dalam hati ya, berkata dalam hati, andaikan ini anak ini pindah dari sekolah ini ya, sampai seperti itu karena sudah tidak mampu bapak ibu gurunya menasehati. Nah, kemudian ada suatu kejadian di malam hari ketika mereka itu berkeliaran di malam hari. Ini kisah nyata ya. Yang satu itu innalillahi meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, 2 orang lainnya itu tertangkap polisi karena mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. Ya, itu cewek 3 itu. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Nah, ambil pelajarannya apa? Pilihan kita saat ini, misalkan tadi ingin merokok biar dilihat keren, biar dilihat dewasa, terus jalan-jalan keluar malam biar dilihat bebas. Itu akan mempengaruhi masa depan. Pilihan yang tidak baik akan mempengaruhi masa depannya. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, berarti sudah tidak ada masa depan lagi ya. Baik yang sudah meninggal ataupun yang di penjara karena itu tindakan kriminal. Kalau sudah berhubungan dengan hukum, sudah tercatat di catatan kepolisian, kedepannya akan susah dalam mencari pekerjaan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Guru itu bukan ingin mengatur-ngatur kalian, tapi Bapak Ibu Guru ini peduli, sangat peduli dengan kalian. Apabila dikasih tahu untuk jangan bermakeup tebal-tebal, untuk memakai helm ketika berkendara, itu semua demi kebaikan kalian. Coba kalian renungkan, apakah selama ini kalian sudah menghargai nasihat-nasihat dari orang tua, dari Bapak Ibu Guru, kemudian apakah selama ini kalian sudah menjaga nama baik sekolah, ya, menjaga nama baik sekolah, baik di sosial media maupun di kehidupan nyata. Dan apakah kalian sudah berpenampilan dengan baik? Coba nanti kalian renungkan sendiri karena pilihan kita saat ini itu menentukan masa depan kita. Keberuntungan di masa depan itu bergantung pada pilihan saat ini. Ketika kita menanam bibit yang baik, maka akan tumbuh juga hasil yang baik. Ya, semoga bisa sedikit memberikan gambaran ke depan. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian dan perkataan ada kesalahan. Semoga amanat kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.